Kita berjumpa lagi. Saya akan membacakan satu ayat, tetapi sebelumnya jangan lupa di like, share, dan subscribe agar kita tetap bertemu. Ayat hari ini akan saya baca terdapat di dalam Yakobus 5 ayat 7 yang berjudul Bersabar dalam Penderitaan. Ayat 7, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Senang berjumpa dengan Anda hari ini. Kembali hari ini kita akan mendengarkan cerita dari dalam buku Alkitab. Nah, saudaraku, cerita dari firman Allah pada saat ini masih terdapat di dalam kitab Imamat atau kitab yang ketiga dari buku Alkitab. Di pasal yang lalu atau di pertemuan kita yang lalu, saya sudah menjabarkan atau menjelaskan tentang arti daripada korban-korban yang saya sudah bacakan ceritanya. Nah, pada saat ini di pasal 6 kita akan melanjutkan kembali cerita dari firman Allah ini dengan judul masih korban penebus salah. Nah, jadi di pasal 6 ini masih lanjutan daripada judul korban penebus salah. Nah, saya akan membacakan dari ayat pertama. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan dan memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya, atau barang yang diserahkan kepadanya, atau barang yang dirampasnya, atau apabila ia telah melakukan pemerasan atas sesamanya, atau bila ia menemui barang hilang dan memungkirinya, dan ia bersumpah dusta dalam perkara apapun yang diperbuat seseorang sehingga ia berdosa. Apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya, atau yang telah diperasnya, atau yang telah dipercayakan kepadanya, atau barang hilang yang ditemuinya itu, atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta. Haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah 1/5. Haruslah ia menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salahnya. Nah, jadi apabila orang-orang tersebut ini melakukan seperti apa yang kita telah dengarkan ceritanya tadi, mereka katanya harus menambahkan 1/5 ya untuk menjadi korban penebus salah ya. Nah, selanjutnya ayat 6. Sebagai korban penebus salahnya haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai menjadi korban penebus salah dengan menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan, sehingga ia menerima pengampunan atas perkara apapun yang diperbuatnya sehingga ia bersalah. Nah, jadi dia harus juga membawa korban ya. Korban yaitu dikatakan seekor domba jantan. Tapi kalau tadi dikatakan dia harus menambah 1/5 ya. Jadi dia harus lebih banyak lagi tentunya ya, memberikan domba jantan yang tidak bercela itu untuk sebagai korban penebus salah. Nah, selanjutnya di ayat 8. Nah, kita akan mendengarkannya, namun judulnya sudah berubah. Judulnya tentang korban bakaran. Tuhan berfirman kepada Musa,
perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi, dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Nah, jadi korban bakaran ini harus dikatakan harus tetap menyala ya, di atas perapian, dikatakan semalam-malaman sampai pagi ya. Nah, itu tidak boleh padam. Nah, kemudian imam yang menjaga akan korban bakaran ini dikatakan dia harus mengenakan pakaian lenan ya, dan mengenakan celana lenan dikatakan. Nah, selanjutnya lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api, dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Nah, itulah tugas ya, inilah tugas daripada imam. Jadi setelah korban bakaran itu sudah habis di atas perapian, maka imam itu harus mengangkat ya sisa-sisa abu tentunya ya daripada korban bakaran itu. Nah, ayat 11. Kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu itu keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Nah, jadi sekali lagi bahwa api daripada korban bakaran itu nggak boleh padam ya, harus dijaga terus. Bahkan setiap pagi imam harus menambahkan dikatakan kayu agar supaya api itu tetap menyala dan korban yang ditaruh di atas mezbah bakaran itu habis. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan di ayat 14. Judulnya lagi sudah berbeda, yaitu tentang korban sajian. Saya baca dari ayat 14. Inilah hukum tentang korban sajian. Anak-anak Harun haruslah membawanya ke hadapan Tuhan, ke depan mezbah. Setelah dikhususkan dari korban sajian itu segenggam tepung yang terbaik dengan minyak, serta seluruh kemenyan yang di atas korban sajian itu, maka haruslah semuanya dibakar di atas mezbah sehingga baunya menyenangkan sebagai bagian ingat-ingatannya bagi Tuhan. Nah, jadi katakan korban sajian ini harus dilakukan oleh anak-anak Harun ya. Jadi mereka harus membawa segenggam tepung yang terbaik dikatakan dengan minyak. Kemudian itu mereka korbankan menjadi korban sajian, dan itu dikatakan menyenangkan bagi Tuhan. Nah, ayat 16. Selebihnya haruslah dimakan oleh Harun dan anak-anaknya. Haruslah itu dimakan sebagai roti yang tidak beragi di suatu tempat yang kudus. Haruslah mereka memakannya di pelataran kemah pertemuan. Nah, jadi yang roti itu adalah roti yang tidak beragi, dan itu harus dimakan oleh Harun dan anak-anaknya. Nah, itulah sebagai korban sajian. Nah, selanjutnya 17. Janganlah itu dibakar beragi. Telah kuberikan itu sebagai bagian mereka daripada segala korban api-apianku. Itulah bagian maha kudus, sama seperti korban penghapus dosa dan korban penghapus salah. Setiap laki-laki di antara anak-anak Harun haruslah memakannya. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Itulah bagianmu dari segala korban api-apian Tuhan. Setiap orang yang kena kepada korban-korban itu menjadi kudus. Ayat 19. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah persembahan Harun dan anak-anaknya yang harus dipersembahkan oleh mereka kepada Tuhan pada hari ia diurapi. 1/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian yang tetap, setengahnya pada waktu pagi dan setengahnya pada waktu petang.
haruslah itu diolah di atas panggangan bersama-sama minyak. Setelah teraduk, haruslah engkau membawanya dan mempersembahkannya sebagai korban sajian, sesudah dibakar dan berpotong-potong sebagai bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Nah, jadi inilah juga persembahan, diuraikan lagi bahwa persembahan yang Harun dan anak-anaknya harus persembahkan ya. Katakan 1/10 eva tepung ya. Dan kemudian haruslah itu diolah di atas panggangan bersama-sama minyak. Setelah teraduk, haruslah engkau membawanya dan mempersembahkannya sebagai korban sajian. Nah, kemudian ayat 22. Dan imam dari antara anak-anaknya yang diurapi sebagai penggantinya haruslah mengolahnya. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Seluruhnya haruslah dibakar bagi Tuhan. Tiap-tiap korban sajian dari seorang imam itu haruslah menjadi korban yang terbakar seluruhnya. Janganlah dimakan. Nah, kemudian kita akan mendengarkan lagi cerita di ayat 24, yaitu korban penghapus dosa. Tuhan berfirman kepada Musa, demikian, katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban penghapus dosa. Di tempat korban bakaran disembelih, disitulah harus disembelih korban penghapus dosa di hadapan Tuhan. Itulah persembahan Maha Kudus. Imam yang mempersembahkan korban penghapus dosa, itulah yang harus memakannya. Haruslah itu dimakan di suatu tempat. Ulang, haruslah itu dimakan di suatu tempat yang kudus, di pelataran kemah pertemuan. Setiap orang yang kena kepada daging korban itu menjadi kudus, dan bila darahnya ada yang terpercik kepada sesuatu pakaian, haruslah engkau mencuci pakaian itu di suatu tempat yang kudus. Dan belanga tanah tempat korban itu dimasak haruslah dipecahkan, dan jikalau dimasak di dalam belanga tembaga, haruslah belanga itu digosok dan dibasuh dengan air. Setiap laki-laki di antara para imam haruslah memakannya. Nah, jadi keluarga atau setiap laki-laki di antara para imam itu harus memakan korban penghapus dosa ini juga ya. Itulah persembahan Maha Kudus. Tetapi setiap korban penghapus dosa yang dari darahnya dibawa sebagian ke dalam kemah pertemuan untuk mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus, janganlah dimakan, melainkan dibakar habis dengan api. Nah, tetapi darah, dikatakan sini darah daripada korban itu nggak boleh dimakan ya. Harus katanya dibakar ya, dibakar habis dengan api. Nah, saudaraku, inilah cerita yang saya dapat ceritakan kepada kita semua dari buku Imamat pasal 6 ini ya. Jadi bagaimana tentang korban-korban yang harus dilakukan oleh bangsa Israel pada zaman dahulu itu. Nah, saudaraku, biarlah cerita ini bisa kembali menambah pengetahuan saya dan saudaraku untuk bagaimana pada saat bangsa Israel dahulu itu mengadakan korban-korban di kemah suci. Nah, saudaraku, sampai sekianlah pertemuan kita. Dimanapun saudaraku berada, biarlah selalu ada di dalam kasih daripada Tuhan Yesus. Terima kasih sudah bersama-sama dengan saya. God bless you. Bye.